ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayat ini pernah Bapak Gembala uraikan dan khotbahkan di ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu kemarin, dan izinkan saya untuk menyampaikannya lagi dalam kesempatan yang luar biasa pada minggu hari ini. Ayatnya tetap sama, nanti kita lihat oleh ilham roh penguraiannya bisa berbeda-beda. Firman Allah selalu baru tiap pagi. Jadi firman Allah ini dia kaya. Satu ayat dia bisa menciptakan 100 khotbah dan bahkan bisa lebih. Memang firman Allah luar biasa. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Karena ini hanya 2 ayat, kita baca secara bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2, 3, mulai. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Puji Tuhan. Firman Allah berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang bisa mengukur pikiran Allah? Siapa yang bisa menerka pengetahuan Tuhan? Tentu tidak ada yang bisa. Karena pikiran Allah melampaui dari segala sesuatu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah kata firman Allah. Tema khotbah pada pagi hari ini kuberikan tema jalan buntu atau jalan yang baru. Sekali lagi, jalan buntu atau jalan yang baru. Kita menemukan jalan yang buntu, apa kita menemukan jalan yang baru? Jalan yang buntu ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel pernah mengalami yang namanya jalan buntu. Jalan yang seolah-olah tertutup, jalan seolah-olah yang tidak ada lagi untuk harapan mau maju. Mereka pernah terdesak. Awal-awalnya mereka mengalami sukacita besar. Satu sukacita yang luar biasa karena mereka baru keluar dan dibebaskan dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Mereka keluar dengan sukacita yang gembira. Mereka bilang bebas nih. Wah, kita sudah bebas nih. Haleluya. Sehingga saya dan saudara juga tatkala kita menyanyikan lagu, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Mereka bebas. Di bawah pimpinan Musa, Allah menuntun perjalanan mereka. Tapi tidak mulus perjalanan itu. 40 tahun terkatung-katung. Mereka berputar-putar di padang gurun yang kering kerontang dan mematikan itu. Karenanya generasi yang keluar dari tanah Mesir semua mati habis dalam perjalanan. Tinggal generasi baru, yaitu dari generasi Yosua terus ke depan. Dari Yosua ke belakang ini habis, mati. Ada yang mati dipagut ular, ada yang mati digigit binatang buas di padang gurun, ada yang mati dengan cara dibunuh oleh tangan Tuhan sendiri. Karena mereka bandel dan keras kepala. Jadi mereka terkatung-katung. Perjalanan yang hanya ditempuh beberapa minggu saja sebetulnya, tapi Tuhan bikin 40 tahun. Lama sekali. Mereka jalan kembali dari situ ke situ lagi. Berputar, hanya berputar di situ saja. Kenapa? Karena mengeluh, karena bersungut. Jadi kalau saya dan saudara bersungut, berkat yang harusnya sudah ada di depan mata dibuat Allah nanti terima tahun depan. Berkat yang seharusnya sudah ada di tangan dan tinggal kita ambil, tapi karena persungutan berkat jadi jauh. Kita belajar bersyukur. Kita belajar menerima segala kenyataan, jangan mengomel. Kita terima, semua berasal dari Tuhan. Jadi saya dan saudara lihat bangsa Israel pernah mengalami jalan buntu. Sukacita yang besar itu tiba-tiba menjadi duka cita.
tiba-tiba menjadi hal yang pahit bagi mereka. Mereka terdesak karena di depan laut Teberau, samping kiri kanan padang gurun dan bukit-bukit batu yang mematikan. Mau kembali ke belakang, pulang kembali ke belakang, tidak bisa, karena derap langkah daripada kuda, laskar kuda yang besar dari tentara Mesir. Dari belakang makin lama makin dekat, kedengaran bunyi langkah kuda itu. Dengan teriakan, bunuh Israel, bunuh umat itu, kita bunuh mereka. Jadi mereka terdesak. Mereka mengalami jalan buntu, tidak bisa lagi dan tidak ada jalan lagi, saudara. Dan biasanya dalam posisi semacam ini, tidak lain dan tidak bukan orang yang paling bertanggung jawab dan yang harus disalahkan, Musa. Dalam kondisi jalan buntu semacam ini tidak lain dan tidak ada orang yang lain yang harus disalahkan, pasti Musa, karena dia yang bertanggung jawab atas keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu. Sehingga firman Allah berkata, mereka bersungut, hai Musa, tidak ada lagi kah kuburan, kuburan kah di Mesir, sampai kau bawa kami di sini untuk mati di sini. Memangnya di Mesir kurang kuburan kah, sampai kami harus mati konyol di sini bersamamu? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Di Mesir kami masih bisa makan yang enak, makan bawang, makan daging. Kau bawa kemari kami menderita ini, kita bisa mati konyol di sini. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, hanya dalam tempo 1 malam saja Allah bisa keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena Raja Firaun menjadi murah hati, Allah jamah hatinya dan berkata, oke, kalian keluar saja. Hanya dalam 1 malam Allah keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi perlu 40 tahun Allah keluarkan Mesir dari hati Israel. Bayangkan, sudah dalam tuntunan Tuhan masih ingat Mesir. Mesir kan lambang dunia, lambang perbudakan. Berapa banyak saya dan saudara masih diperbudak, diikat, ditawan oleh dosa. Orang sulit melepaskan dosa, orang sulit melepaskan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sudah tahu jahat betul, kakak ini jahat betul, aku menyesal, berderai air mata, menangis dan minta ampun. Tapi nanti bikin lagi, itu ikatan. Orang sulit melepaskan diri dari dosa narkoba, sudah tahu itu mematikan. Orang sulit melepaskan diri dari ikatan berbagai macam hal, sudah tahu itu salah, tapi mau terus. Kenapa? Itu ikatan. Kita lihat bangsa Israel. Karenanya hanya dalam 1 malam Allah berfirman kepada Musa, bawa keluar. Pagi-pagi mereka sudah menyimpan. Mereka keluar. Hanya 1 malam Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi Tuhan perlu 40 tahun keluarkan Mesir dari hati umat Israel. Kenapa? Masih ingat dunia. Kita sudah melangkah, kita sudah melayani ikut Tuhan, tapi dunia saja pikirannya, dunia saja ada di hati. Jalan buntu atau jalan baru, bagaimana supaya kita menemukan jalan baru? Yang pertama, percaya Allah kita jauh lebih besar dari masalah kita. Keluaran 14 ayat 13 firman Allah berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Inilah yang membedakan Musa dengan orang Israel. Inilah yang membedakan seorang Musa dengan bangsa Israel. Sama-sama orang Ibrani, sama-sama orang Israel, punya nenek moyang yang sama, haleluya. Tapi ada beda. Sama-sama tinggal di kota Sorong, sama-sama melayani di jemaat GPDI Damai, sama-sama digembalakan oleh gembala yang sama, sama-sama dengar khotbah yang sama disampaikan tiap minggu. Tapi imannya yang satu bisa gemuk, yang satu imannya bisa kerdil. Tinggal tergantung kita dari sudut pandang mana kita melihat.
Mereka sama-sama orang Israel, tapi Musa berbeda dengan orang Israel pada umumnya. Bangsa Israel melihat masalah itu besar, tetapi Musa melihat Allah yang besar. Ini bedanya. Betul ada masalah, betul ada persoalan, betul ada pergumulan, tapi Musa tidak lihat itu. Dia lihat bahwa ada Tuhan jauh lebih besar dari apa yang sedang mereka hadapi. Inilah yang membedakan saya dan saudara. Yohanes 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita percaya kepada Tuhan. Ini yang membedakan bangsa Israel dengan Musa. Ini sama-sama orang Israel. Kita ini sama-sama orang Kristen, sama-sama terlibat pelayanan. Tapi yang satu suka tersinggung saja, yang satu suka cemberut saja. Tapi yang satu imannya besar. Ada apa-apa pokoknya maju. Ada apa-apa melangkah saja. Maju adek, maju kakak, kita melayani Tuhan bersama. Tapi kakak ada persoalan, betul, ada Tuhan jauh lebih besar. Mereka melihat masalah yang sama, mereka melihat persoalan yang sama, mereka melihat laut yang sama. Haleluya. Tetapi pandangannya saja berbeda, cara memandangnya beda. Bangsa Israel memandang dari pandang masalah itu besar. Musa tidak, dia memandang dari sudut pandang Tuhan. Belajar melihat masalah itu harus berjiwa besar. Saya dan saudara begitu. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan, jangan. Kita belajar melihat persoalan itu harus dari sudut pandang Tuhan. Siapa bilang tidak ada masalah? Ada. Pergumulan itu ada. Masalah rumah tangga itu ada. Saya dan saudara menghadapi persoalan di dalam rumah tangga kita. Karena aja kemarin dalam ibadah padang di malam kata kita melihat kesaksian-kesaksian daripada ibu-ibu. Oh, mereka bersaksi. Semua punya persoalan, semua punya masalah. Sehingga yang tadinya perjalanan kita begitu luar biasa dan sukacita. Mulai dari gereja naik mobil menuju tempat wisata di sana, kita di mobil tertawa saja. Sehingga Bapak Gembala di dalam mobil, dalam Hilux itu berkata, wah kita di dalam ini semua tidur sono kah? Tapi kenapa aku dengar Ibu Ruth mereka di belakang tertawa? Mereka tertawa. Ini mungkin karena tertawa waktu mobil masuk lubang lalu mereka terpelanting apa bagaimana ya? Tapi sukacita yang besar itu berubah menjadi hening, sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap. Waktu ibadah mulai berjalan, ibu-ibu maju dengan kesaksian dan dengan air mata yang mengalir. Wah, saya bilang tadi kita sudah jalan sukacita. Tapi giliran ibu-ibu maju bersaksi, wah suasana berubah jadi tenang. Sukacita. Tapi kesaksian itu menguatkan saya dan saudara. Lewat kesaksian ini kita tahu, kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Allah. Air mata adalah tanda kelemahanmu dan kelemahanku. Dan dia Allah yang iba, Allah yang cepat jatuh belas kasihan. Kalau air mata sudah tumpah, Tuhan tidak tega. Katakanlah itu kepada orang tua kita kalau kita menangis di depan mereka. Wah, mereka jadi kasihan. Dia Bapa yang jauh lebih baik. Firman Allah berkata, adakah kau sejahat itu? Anakmu yang meminta ikan, engkau memberikan batu. Dia yang meminta roti, kau berikan dia kalajengking atau ular, atau kau memberikan batu padanya. Jikalau Bapa saja yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apatah lagi aku, Bapamu yang ada di surga. Tentu dia jauh lebih baik. Dia jauh lebih luar biasa.
Dia mengasihi saya dan saudara. Kita minta apa saja Dia kasih. Kita minta telur, kita tinggal pilih. Tuhan bilang pilih telur mata sapi apa telur dadar. Haleluya. Kita mau minta roti, Tuhan bilang pilih nak. Kamu pilih roti rasa keju, roti rasa coklat, apa roti rasa stroberi. Tinggal kau pilih nak. Itu Allah kita. Dia Bapa yang luar biasa. Dia Bapa yang baik, itu yang aku beritakan padamu pagi ini. Yang kedua, bagaimana supaya kita menemukan jalan baru. Jika tidak ada yang bisa kita lakukan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama, kalau kita bisa lihat jalan baru dibukakan oleh Allah, lihat masalah, jangan lihat dari sudut pandang manusia kita. Kita lemah, kita rapuh, tapi lihat dari sudut pandang Tuhan. Betul ada masalah di depanku, tetapi bersama dengan Allah kita pasti bisa melewatinya. Bersama dengan Tuhan saya bisa melangkah, sehingga aku melangkah dengan sukacita dan aku melihat jalan tertutup dibukakan. Aku melangkah dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Aku melangkah dari sukacita satu kepada sukacita yang lain. Haleluya. Dan aku bersyukur kepada Tuhan. Biarlah masalah ini menjadi batu pijakan, batu loncatan untuk saya berpijak di sini dan lompat kepada mujizat yang ada di sana. Kita semua ada masalah, kita semua ada pergumulan. Tapi bersama dengan Tuhan, Dia ahli untuk menangani masalah. Kenapa saudara merasakan masalah itu berat? Kenapa saudara merasakan dan berkata persoalan itu berat sekali? Karena saudara sendiri yang memikulnya. Coba kalau kita libatkan Tuhan. Sebab firman Allah berkata, beban yang berasal padaku ringan dan sedang, pikul aku yang kupasang. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa kau berkata, Bapak Gembala, masalah ini besar sekali? Aduh, aku tidak sanggup lagi. Masalah itu terasa berat karena kau sendiri yang memegangnya, kau sendiri yang memikulnya. Tapi coba kalau kita serahkan itu kepada Tuhan, kita menjadi enteng, kita jalan menjadi ringan. Saya lihat saudara menghadapi pergumulan tapi masih bisa melayani. Wah, luar biasa. Saudara ada masalah tapi masih bisa cari Tuhan. Itu satu hal yang paling luar biasa sekali. Itu anugerah Tuhan. Saudara tidak tinggal di rumah sambil meratapi nasibmu karena pikul beban dan masalah itu. Kita maju mengasihi Tuhan. Kita setia melayani Tuhan. Ada masalah, kakak, betul, aku tahu itu. Tapi Tuhan lebih mengerti. Tetap setia, tetap maju ya jemaat kekasih, haleluya. Jangan meratapi diri sendiri. Kau duduk di rumah sambil main kuku, meratapi nasib, menangis. Kau mengutuki hari lahir, kau mengutuki rahim yang melahirkanmu. Kau berkata, hidupku dan kelahiranku semua sial. Kenapa aku harus hadir dan hidup di bumi? Aku tidak layak di bumi ini. Kau meratapi segala nasibmu. Kau sambil main kuku, air mata bercucuran dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Lalu tetangga berkata, hei, kami sudah tahu namamu indah dari dulu. Kenapa kau masih bertanya-tanya? Jadi saya dan saudara mari, jika tidak bisa apa yang kita lakukan, serahkan semua kepada Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Semua cara telah kita lakukan, semua upaya telah kita lakukan, tetapi sia-sia, nihil, kosong, dan tidak ada apa-apa yang dihasilkan. Dengar saudaraku, serahkan pada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu.
Jika tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, serahkan kepada Allah. Di luar tangan, kaki, mata, pikiran yang tidak mampu, kita serahkan kepada Allah yang menciptakan kepala. Serahkan kepada Allah yang menciptakan tangan. Sejauh tangan tidak sanggup untuk menggenggamnya, serahkan kepada Tuhan pencipta tangan. Sejauh kaki tidak bisa melangkah maju, serahkan kepada Allah yang menciptakan kaki. Sejauh otak dan pikiran tidak bisa untuk berpikir lagi, serahkan kepada Allah yang menciptakan otak dan pikiran. Maka segala sesuatu akan menjadi mudah. Jangan saya dan saudara menyerah. Miliki iman seperti Musa, melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita harus berserah. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan saat-saat yang sukar? Dengar Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Sudah banyak cara yang kita lihat bagaimana Tuhan tolong pelayanan ini. Tuhan tolong keluarga kita, Tuhan tolong rumah tangga kita. Sudah banyak cara yang Tuhan lakukan. Firman Allah berkata, kau tenang saja hambaku Musa. Kau duduk tenang, aku yang akan berperang ganti kau. Kenapa? Karena diserahkan kepada Tuhan. Sejauh persoalan itu masih ada dalam genggamanmu, Allah tidak akan ambil tindakan. Tuhan bilang, masih kau yang pegang toh? Berarti kau bisa ya? Melangkah saja kau. Tapi sejauh kita sudah tidak bisa, itu baru Tuhan. Saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita bilang, ini Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Ini Tuhan, aku tidak mampu lagi. Oke, kalau kau sudah menyerah, mari serahkan kepadaku, dan saya akan berganti berperang melawan mereka. Jadi kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam pelayanan kita. Kita tetap setia melayani, kita tetap setia cari Tuhan. Keluaran 15 ayatnya yang ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah yang seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu, yang masyhur engkau pembuat ajaib. Sekali lagi Tuhan pembuat keajaiban. Sekali lagi Tuhan pembuat keajaiban. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan keajaiban, sesuatu yang di luar nalar dan pikiran manusia. Allah bisa melakukannya. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kita belajar dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan saat mereka temukan jalan buntu. Yang pertama ada Raja Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 20. Ketika pasukan Moab dan pasukan Edom datang mengepung kerajaan Israel pada saat itu, Yosafat tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Allah berkata, dia serukan kepada bangsa itu, ayo kita berpuasa, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita cari Dia. Dia Allah yang besar yang sanggup membela kita. Sehingga tentara yang besar itu dibikin Allah kocar-kacir. Mereka dengan mereka saling bunuh-membunuh. Bayangkan, adakah peperangan model seperti itu? Saya juga berpikir, wah ini memang luar biasa. Tidak mungkin keajaiban itu terjadi kalau bukan Tuhan. Sesama musuh mereka saling tikam menikam dan bunuh-membunuh. Bayangkan, Israel cuma menonton. Wih, kenapa sudah jadi begini? Kenapa dong dendora? Bukankah orang itu sobat? Kenapa dong bisa saling membunuh? Itu cara Tuhan. Tanpa harus mengotori tangan Yosafat, tanpa harus mengotori tangan bangsa Israel, mereka tenang saja. Ada pergumulan bahwa di dalam doa, jangan coba-coba kau ambil, kau bikin diri kayak kau kuat saja, kau mampu. Jangan, belajar serahkan sama Tuhan. Ada persoalan yang berat, mari kita bawa, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, sebab pada Tuhan kita temukan jalan keluar.
Masalah hidup ini sukar dipecahkan. Dunia sekarang ini sukar bagi saya dan saudara menjalani. Tapi bersama dengan Allah kita mampu untuk melakukan. Kita hanya berdoa saja. Lihat pelayanan ini hasil doa. Lihat jemaat kita ini, kita semua karena hidup karena doa. Kita sampai hari ini ada semua karena hasil doa. Kita berdoa, kita melayani, kita cari Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala ini hidup cuma hanya hidup dengan doa, hidup melayani. Tidak ada lagi yang kami kerjakan selain kami hanya cari Tuhan saja. Jadi saudara, mari kita belajar cari Tuhan. Kita andalkan Dia. Yang terakhir, bagaimana supaya kita temukan jalan yang baru. Tapi sebelumnya saya bacakan satu ayat bagimu. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang terakhir, bagaimana kita menemukan jalan baru? Saat kita berjalan bersama dengan Allah, maka kita temukan jalan baru. Kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Diam tidak bisa mendapatkan solusi. Kita belajar melangkah. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Percaya dan melangkah. Kadang diam itu hanyalah kematian yang bisa datang mengambil hidup kita. Tapi kita belajar melangkah. Tuhan berkata kepada Musa, mengapa kau hanya berseru? Mengapa kamu hanya berteriak-berteriak saja? Suruh bangsa itu berangkat. Suruh bangsa itu jalan. Kalau aku jadi Musa, aku akan kembali nanya, Tuhan jalan kemana? Semua jalan tertutup. Iya dong. Kan di depan laut Teberau. Mau jalan kemana? Kalau aku jadi Musa, aku akan kembali nanya kepada Tuhan, mau berangkat kemana? Mau jalan kemana? Semua jalan tidak ada kok. Tuhan bilang suruh mereka berangkat. Seberangi laut Teberau itu. Angkat tanganmu, angkat tongkat itu dan belah laut itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kekuatan, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Perhatikan jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami, kata Tuhan, itu biasa. Saat kamu menghadapi itu, percaya aku akan memberikan jalan keluar padamu. Dia Allah yang luar biasa. Tuhan berkata, mengapa kamu hanya berteriak? Mengapa kamu hanya berseru? Suruh bangsa itu jalan. Sekarang pertanyaannya, mau jalan kemana? Tidak ada jalan lagi Tuhan. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Di depan laut Teberau Allah sanggup membelahnya. Dia bisa memberikan kita jalan keluar. Kau tetap percaya, kau tetap bersandar kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia jauh melampaui akal dan pikiran manusia. Secara manusia tidak bisa lah. Masa mau jalan di laut ini, wah kita bisa mati tenggelam. Apalagi kasihan yang tidak tahu berenang. Pasti bisa mati konyol di lautan itu.
Mereka tidak tahu berenang. Haleluya. Wah, bisa mati. Kalau yang ikut dari suku Serui mah tidak apa-apa, karena mereka tahu berenang semua. Bagi mereka, oke lah Tuhan, aman bagi kami, tidak jadi masalah, aman. Itu orang Serui yang angkatan aman bagi kami, karena mereka kan biasa di lautan kan. Tapi kalau saya, mereka yang ada di pegunungan, yang tidak tahu lautan, yang cuma tahu pohon saja, berkebun saja. Tapi kalau seperti kita, seperti Opa Vicky dan Bapak Ishak, seberangi laut itu aman, tidak persoalan, tidak jadi persoalan, aman-aman saja. Karena mereka bisa berenang, mereka bisa moloh, bahasa kerennya. Jadi kita lihat saat jalan tertutup, Allah sanggup untuk membukakan. Apa yang kau hadapi hari ini? Masalah keluarga kah? Masalah kuliah kah? Atau masalah sekolah? Masalah pelayanan atau masalah kesehatan? Oh, haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa ini kutawarkan padamu. Adakah kau menerimanya? Adakah kau memasukkan dia di dalam hatimu? Atau kau biarkan saja dia menunggu di luar pintu hatimu? Kita izinkan dia masuk dan dia berkarya sehingga dia mengubah hidup saya dan saudara. Dia Tuhan pembuat mujizat. Dia Tuhan pembuat segala keajaiban. Saat jalan tertutup dan saudara dan saya melihat jalan keluarnya, kita jalan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah tapi bersama dengan Allah, jangan dengan yang lain. Jangan kau bawa kayu sepotong sehingga itu menjadi jimat untuk pengalas hidupmu dan pengalas badan. Itu tidak akan berguna apa-apa dalam perjalanan hidup ini. Itu justru hanya membunuhmu. Itu hanya justru membawa kau makin dekat dengan pekerjaan setan. Apa yang kau bawa dalam hidup ini? Adakah kain merah? Adakah batu kali yang hitam kecil kau isi dalam dompetmu? Haleluya, dengar, buang itu segera. Masih adakah kau pegangan? Itu hanya menjadi penghambat berkatmu, makanya kau tidak diberkati karena kau masih percaya yang begitu. Kau pegang jimat dan pengalas diri, buang itu. Jika kau tidak sanggup membuangnya, mari dalam ibadah yang luar biasa dibawa kemari, letakkan di meja. Sehingga Bapak dan Ibu Gembala dan majelis kita doakan bersama dan kita bakar. Kalau kau masih percaya yang begitu, masih percaya dengan kain hitam, kain merah, dengan kulit kayu dan kayu sepanggal, haleluya, dengan susuk, hal-hal apapun, jangan. Itu penghambat berkat bagimu. Karenanya berkat Allah jauh, karena kau masih pegang yang begitu-begitu. Kita buang, kita bakar, singkirkan itu dalam hidup. Jangan isi begitu di tas nokenmu, tidak boleh. Bikin kotor noken saja. Itu setan yang ada dalam noken yang kau pelihara. Satu waktu nanti dia akan mengambil apa yang ada padamu, karena itu menjadi tumbang baginya. Memang setan itu dia manis, dia tawarkan pertama. Dosa itu awalnya manis, haleluya. Kalau dosa itu pahit, mana ada? Ngapain orang berbondong-bondong jatuh dalam dosa? Karenanya dosa itu dia manis pertama. Makanya banyak orang jatuh ke dalamnya, terjerumus dan terpeleset masuk ke dalam. Karena dosa itu nikmat. Setan itu pertama dia tawarkan kenikmatan, tapi saudara tahu, pada akhirnya itu adalah, pada ujungnya itu adalah racun yang mematikan. Kita bisa menyesal kenapa bisa jadi begini, karena kita masih punya pegangan. Kita bukan pegang Tuhan, kita pegang setan. Jadi jangan melayani Tuhan, jangan kau tangan kanan pegang Yesus, tangan kiri pegang setan, lalu kau berada pada posisi mana-mana Tuhan panggil. Jangan. Tangan kanan Yesus, tangan kiri Yesus, kaki kanan Yesus, haleluya, kaki kiri juga Yesus. Sehingga hidup saya dan saudara langkah kita selalu Yesus. Jangan percaya yang begitu-begitu. Kau buang semua. Jika itu kau isi dalam nokenmu, kau isi dalam dompetmu, jangan. Kau taruhlah hal-hal yang berguna.
Dompet lebih baik kau isi KTP, kau isi uang 100.000, haleluya. Apalagi kau isi foto suami, foto istri. Kau isi apa lagi, haleluya. Kau isi ATM. Sehingga Bapak Gembala waktu lihat kau membuka dompet, wih, Bapak Gembala terheran-heran karena ATM-mu ada banyak, ada BCA, ada Bank Papua, ada, wih, Bapak Gembala pilih yang mana? Bapak Gembala mana-mana. Oke, sabar, hom pimpang layung gamreng, pas ATM jatuh di Bank Papua karena kau orang Papua, jadi ATM Papua. Haleluya. Lebih baik kau isi yang begitu. Jangan kau isi bikin kotor, isi daun sepanggal, isi kain sepanggal, isi batu sepanggal. Ini dompet apa kali ya? Jadi kau isi hal-hal yang berguna. Kita melayani Tuhan bersama Allah, kita sanggup melakukannya. Tuhan pasti akan menolongmu. Percaya, dengan iman kita bisa temukan jalan keluar. Kalau saat ini kau sedang berada di jalan yang buntu, dan atau mungkin di persimpangan jalan, di perempatan jalan, kau bingung lewat mana sebenarnya. Tapi bersama dengan Tuhan, Dia sanggup menuntun kita sehingga kita bisa sampai kepada tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menguatkan saya dan saudara. Tetap maju, tetap setia melayani Tuhan. Dia sanggup membukakan jalan bagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya.